القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Muslimin, muslimah, rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dihabarkan melalui Hajah Maznah bahwa ajal dan umur adalah milik Allah. Sebelum subuh pagi tadi, adiknya ibu saya yang dirawat di hospital telah pun kembali ke rahmatullah. Setelah subuh dapat kabar kakaknya ibu saya juga kembali ke rahmatullah di hari yang sama. Yang satu diuruskan dengan cara protokol kesehatan COVID-19 atau Corona. Yang satu diuruskan dengan pengurusan seperti lazimnya jenazah meninggal dunia. Yang dekat dengan rumah saya adalah yang adiknya ibu saya, yaitu sebelah timurnya. Bagi jemaah yang pernah ziarah ke sini dari Pondok Nurul Huda 1 ke Nurul Huda 2 itu ada rumah lama. Nah, itulah rumah adiknya ibu saya yang
hari ini dan kesempatan saat ini jenazah belum sampai lagi, maka saya pun memanfaatkan waktunya untuk dapat bersama-sama dengan muslimin muslimah dalam pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dijangkakan jenazah akan sampai pada pukul 11 tengah hari, karena di hospital dimaklumkan ada 3 yang meninggal karena sebab COVID-19. Jadi yang makcik saya ini adalah dimandikan urutan yang ketiga. Jadi agak siang, dalam pukul 10 baru mulai mandikan, kemudian akan dibawa ke kampung halaman, lebih kurang dalam pukul 11 akan sampai. Semoga pengurusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yarhamah, dimaafkan oleh Allah kesalahannya dan diterima amal-amal kebaikannya dan diletakkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Keluarga yang ditinggalkan karena suaminya juga kurang sehat, anak lelakinya yang nomor 2 juga kurang sehat, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Dan saya telah membuat keputusan 3 hari sebelum pengajian saya dengan jamaah-jamaah kampung, jamaah Thariqah, memang sudah saya cutikan. Ternyata di sebalik itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menetapkan bahwa hari ini adalah meninggalnya adik ibu saya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kabar ini mengingatkan maupun menambah kesadaran kita arti hidup. Arti hidup di mana mengajak kepada kita untuk siap sedia menghadapi kembalinya kita kepada yang Maha Hidup. Sekali lagi, arti hidup mengingatkan kita dan mengajak kita untuk bersiap sedia kembali kepada yang Maha Hidup. Kata-kata ini tersusun ketika saya sendiri merasakan bahwa dari segi umur di bawah ibu saya. Tetapi karena usia, ruh, nyawa itu adalah milik Allah, maka tidak harus yang kembali kepada Allah Ta'ala itu yang tua dulu. Kemudian tersusunlah kata-kata yang saya kongsikan dengan muslimin muslimah tentang arti hidup. Arti hidup mengajar kepada kita untuk bersiap sedia kembali kepada yang Maha Hidup. Siapapun juga, laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, semakin kita menjili arti hidup, kita akan menemukan jawaban itu, insya Allah. Ini versi saya pada pagi hari ini, ya, mengajak kepada kita untuk bersiap sedia kembali kepada yang Maha Hidup. Yang tersirat dari kata-kata itu ialah kita itu tidak akan hidup melainkan dihidupkan, maka harus siap sedia untuk kembali kepada yang Maha Hidup. Berarti hidup kita ini tidak lepas dari Allah. Ruh kita ini tidak lepas dari Allah. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Syukur berlebihan. Bagaimana sih syukur berlebihan itu? Kadang kalau kita syukur itu berlebihan, akan nampak kepentingan pribadi yang didahulukan. Contohnya, syukur berlebihan. Kata-kata yang biasa digunakan oleh muslimin muslimah di Malaysia adalah kata-kata nasib baik. Nasib baik saya tidak dijangkiti virus COVID-19. Seakan-akan kata-kata itu adalah kita merasa biar orang lain yang kena asalkan saya tidak kena. Kemudian dihalusi dengan perkataan alhamdulillah saya tak kena. Kalau itu yang ada pada kita, kita harus perbaiki. Di mana letak pri kemanusiaan kita? Di mana letak ukhuwah
ya ukhuwah Islamiyahnya, ukhuwah watoniyahnya, persaudaraan beragama, persaudaraan bernegara. Di mana letaknya kalau kita hanya mementingkan kepada diri sendiri? Oleh itu, syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah bukan karena kita diberi yang menurut kita lebih baik dibandingkan orang lain. Tapi syukur kita adalah mari kita gunakan saki bagi yang ada ini. Saki bagi umur, saki bagi harta, saki bagi ilmu pengetahuan, kita curahkan limardatillah. Kita curahkan untuk mencari di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian saya terlintas, maka saya maklum kepada muslim-muslimah yang dituliskan oleh Hajah Maznah kemarin tentang ibadah kurban, ya, seperti yang telah dibaca. Saya yang diamanahkan menguruskan awal, dalam arti ada beberapa peternak yang telah dihubungi oleh pengurus untuk di lock terlebih dulu bahwa ternaknya ini yang akan digunakan untuk kurban. Sebab apabila kita lambat ataupun waktunya tinggal dekat, akan kesulitan untuk mendapatkan binatang yang lebih sempurna, yang mencukupi syarat ataupun lebih layak untuk dijadikan binatang kurban. Maka jika ada muslim-muslimah yang hendak mengamanahkan untuk memberikan nama awal terlebih dulu tentang bayarannya itu, kemudian yang penting nama awal. Jadi ada estimasi dari saya ataupun dari pengurus-pengurus saya untuk menguruskan, ya. Karena dari kerjasama saya dengan Turki, itu Turki mengamanahkan untuk diagihkan ke masyarakat ataupun untuk kepentingan umum itu 65 ekor, ya. 65 ekor kambing, dan ini sedang mencari dari peternak-peternak supaya kambing yang disembelih atau yang dijadikan korban itu selain mencukupi syarat adalah juga kambing-kambing yang bagus. Maka bagi jemaah-jemaah hatiku yang hendak mengamanahkan korban di Ma'had, memberi nama awal supaya dapat kami mencarikan binatang yang akan dikorbankan itu yang lebih layak ataupun yang lebih sempurna, baik itu adalah rupanya kambing ataupun seekor lembu. Demikian sebagai mendasari apa yang disampaikan oleh Hajah Maznah melalui tulisan beliau di WhatsApp grup Halaqah Tilawah Al-Quran. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita teruskan, ya. Dalam suasana apapun kita berusaha untuk Allah tujuan akhir kita. Dalam suasana apapun kita berusaha untuk ridha Allah Ta'ala yang kita cari. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Muka surat 803, penyambung minggu lepas. Apabila engkau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan bertempat di tempat mereka dan memakan apa yang mereka makan. Bersyukurlah engkau kepadanya atas rahasia dan kesendirian. Dengan hati terbuka, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, untuk menerima keluasan ilmunya Allah, juga untuk menerima keadaan hamba-hamba Allah yang menjadi ahlullah. Dalam perkataannya tadi ada kata-kata ahli Allah. Ahli itu dari bahasa Arab. Apa arti ahli? Keluarga. Ahli Allah, keluarga Allah. Hanya jangan dibayangkan seperti kita punya keluarga, ya. Yang nyata-nyata disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa ahli Allah itu. Sering saya ungkapkan di dalam halaqah tilawah Al-Quran, ahli Allah itu ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Orang yang selalu dengan Al-Quran diartikan
menghafal dan hafal Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang khusus, yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlullah adalah ahlul Quran. Bagaimana pula ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimah yang tidak hafal Quran? Semoga bisa masuk dalam ahlullah. Ada banyak cara. Allah membuka banyak cara. Nomor satu caranya adalah bagi umur kita ada niat untuk menghafal Quran. Walaupun 1 ayat per hari. Atau mungkin 1 ayat itu per minggu. Karena 1 ayat yang dihafal diulang selama 1 minggu. Supaya kuat, kemudian lekat. Itu cara pertama, perlu kesemangatan, kesungguhan, komitmen, istiqomah. Cara yang nomor 2, muslimin muslimah ini punya generasi. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ada anak. Dengan pemberian Allah ada cucu. Mari kita kenalkan, kita rangsang, kita semangatkan, kita dukung anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk menjadi ahlullah, untuk menjadi ahlul Quran. Cara yang ketiga, kalau memang kita tidak bisa dengan cara 1, cara 2, cara yang nomor 3 adalah menyukai, berteman dan suka kepada ahlul Quran. Nah, suka itu banyak lagi caranya. Dengan cara apa yang kita miliki kita berikan kepada penghafal-penghafal Al-Quran, pada ma'had, pada pelajar, pada fisabilillah yang arahnya adalah kepada penghafal Quran. Berarti memasukkan diri kita kepada golongan ahlul Quran. Memasukkan kita ke dalam golongan ahlul Quran berarti memasukkan diri kita dalam golongan ahlullah. Maka dikatakan tadi, apabila engkau masuk kepada ahlullah, maka engkau akan bertempat di tempat mereka. Muslimin muslimah secara lahiriah bertempat di tempat mereka. Kebetulan di saku saya ini tak ada uang, ya. Lembaran uang kertas, ya, andaikan saja. Kemudian ini adalah diberikan oleh Allah kepada muslim muslimah. Muslimin muslimah pula suka dengan ahlul Quran. Maka uang ini atau harta itu mengalir ke ahlul Quran. Otomatis rizki puan-puan bersama mereka dalam ma'had, dalam pondok. Fisik puan-puan tidak bersama mereka, tapi ada kepemilikan puan-puan yang bersama dengan mereka. Dan inilah yang dikatakan bertempat di tempat mereka. Kemudian memakan apa yang mereka makan. Jangan dipandang lahiriah nasi dan lauk. Apa yang mereka makan, artinya apa yang mereka peroleh dari Al-Quran yang dibaca, yang dihafal, mereka memperoleh pahala. Tapi orang yang memfasilitasi, baik itu tempat ataupun keperluan-keperluan belajar, maka orang itu juga akan mendapatkan makan. Artinya akan mendapatkan imbalan, akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan pahala. Karena tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri. Saham-saham yang kita letakkan di ma'had tahfiz, ma'had digunakan, pelajar mengaji, menghafal Al-Quran, maka tempat duduk yang dia duduk, bangunan yang dia bertempat, ruangan yang dia mengaji, meja yang digunakan untuk meletakkan dia mengaji, lampu yang bercahaya mengeluarkan cahaya untuk menyinari Al-Quran yang dia hafal,
kipas yang dipasang atau aircon AC yang dipasang, karpet yang dipasang, guru yang mengajar, ini semua ya, sahamnya akan keluar pahala. Dibahasakan makan, ya, memakan apa yang mereka makan. Oleh itu, saya khususnya mendoakan, tapi saya juga mohon didoakan. Mendoakan kepada muslimin muslimah, dan juga saya minta didoakan. Artinya, instansi pesantren Nurul Huda eksis, berkembang, bermanfaat, dan juga berkah. Sehingga mengeluarkan pelajar-pelajar generasi-generasi Al-Quran. Ada 4 yang selalu saya suarakan di hadapan pelajar. Santri Ma'had Nurul Huda generasi Qurani. Santri Nurul Huda santri berprestasi. Santri Nurul Huda santri berakhlak mulia. Santri Nurul Huda insya Allah bisa. 4 ini yang setiap pagi ya harus dilafadzkan. Kami santri Nurul Huda generasi Qurani. Kami santri Nurul Huda santri berprestasi. Kami santri Nurul Huda berakhlak mulia. Kami santri Nurul Huda insya Allah bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harapannya yang telah berdiri, bangunan, binaan, secara fisiknya, juga secara rohaninya, ada kualitinya, dan menghasilkan dengan izin Allah Ta'ala, penghafal-penghafal Al-Quran, hafizul Quran, yang akan memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Bahkan harus berwawasan antara bangsa. Muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah. Kembali kepada pengajiannya orang tua, ya, pengajian kita. Di mana sistem pahala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang. Dengan peluang itu Allah Ta'ala menyiapkan balasannya. Seperti contoh, transaksi jual beli dengan cara barter, tukar menukar barang. Yang satu masih tanah, yang satu ngasih padi ataupun beras. Ini era atau saya masih ada dan saksi hidup ada. Karena ada satu kampung kecil, luasnya itu hanya tak sampai 10 meter kali 10 meter. Dulu pernah saya tanya, kenapa ada kampung kecil ini? Kok sampai ada kecil ini? Padahal sebelahnya itu sudah milik orang lain. Kemudian cerita, ya, yang cerita ini ya nenek saya cerita. Dulu keluarganya itu nggak bisa makan. Zaman penjajah itu nggak bisa makan. Kemudian ya ingin untuk mendapatkan beras, dia bagi tanah, sebidang tanah kecil itu tidak sampai 10 meter persegi, kemudian kita kasih dia makan. Barter, tukar, beras ditukar tanah. Zaman dulu, ya. Keperluannya terhadap beras merelakan dia untuk melepaskan tanahnya, sebagian dari tanahnya. Era kita hari ini sistemnya sudah bertukar, tanah dijual, dapat uang, beli makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih tahu apa sih sebenarnya yang kita perlukan di dalam hidup. Kalau sekadar makan dan minum, Allah dah bagi cukup. Yang kita inginkan adalah ridhonya Allah. Untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemulah dengan keluarga-keluarga Allah, yaitu Ahlul Quran. Dalam pembahasan yang lebih luas adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka akan bertempat
di tempat mereka, hati kita itu akan terasa bersama dengan mereka. Kemudian akan makan dengan apa yang mereka makan. Artinya pahala yang mereka perolehi itu akan sampai kepada kita. Karena kita ada saham dengannya ataupun saham bersamanya. Kemudian di bawahnya, wahai penduduk negeri ini, semua yang ada pada kamu adalah mungkar menurut aku. Nanti saya terangkan. Mungkar itu adalah kesesatan. Lawan dari ma'ruf adalah mungkar. Kalau ma'ruf itu kebaikan, kalau mungkar itu kejahatan. Maka ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti saya ulang kaji, saya teruskan. Semua yang ada pada diriku adalah mungkar menurut kamu. Salah. Ya, kita adalah dua yang berlawanan. Tidak mungkin kita bermufakat. Kami hidup di antara kamu dengan kekuatan dari penguasa langit untuk meneguhkan hati kami. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi, muslimin muslimah yang dirahmati sekalian. Dua hala tuju yang berbeza. Dan Allah telah sebut dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَهُ نَجْدَيْنَ. Ada dua jalan. Kalau orang itu berjalan ke selatan, tidak akan ketemu dengan orang yang berjalan ke utara. Ya. Ini secara nalar, secara logika. Sebagaimana juga tidak akan bisa ketemu antara air dan minyak walaupun berdekatan. Di dalam Al-Quran, walaupun satu keluarga, tetapi punya hala tuju yang berbeda, maka tidak akan ketemu. Contoh, Nabi Nuh dengan anaknya. Itu satu keluarga. Allah sebut dalam Al-Quran kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu, walaupun itu anakmu. Nabi Lot dengan istrinya. Satu keluarga, tapi berpisah. Beda hala tuju, beda haluan. Nabi Ibrahim dengan ayahandanya. Satu keluarga, tapi berbeda. Ini yang termaktub dan abadi di dalam Al-Quran. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi pendekatan kepada muridnya. Murid kalau tidak mau ikut dengan guru berarti berlawanan. Kalau berlawanan berarti tidak akan ketemu. Dibahasakan, ya, kamu kepadaku, menurutku kamu mungkar, kamu salah. Kamu kepadaku pula, menurut kamu aku salah. Nah kalau sudah begitu, berarti saling menyalahkan. Ketika sudah saling menyalahkan, tidak nampak mana yang benar. Pada akhirnya, kebenaran adalah di sisi Allah. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Muslimin dan muslimah, kita punya sejarah dalam peradaban Islam selepas kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana terjadi perang Karbala antara keturunan Sayyidina Ali dengan keturunan Muawiyah? Itu semuanya adalah Muslim, orang Islam, orang yang beriman, generasi tabi'in. Tentang kepentingan pribadi atau kepentingan golongan kita lepaskan. Ya. Motifnya Muawiyah bagaimana dan juga keturunan Sayyidina Ali. Kita ketepikan karena itu urusan hati. Yang kita bisa pandang adalah kedua-duanya adalah Muslim berpegang dengan dua kalimat syahadah. Saat tidak dapat dipertemukan prinsip masing-masing atau kepentingan masing-masing, maka kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kembali kepada Allah akan keluar, muncul hikmah. Antara hikmahnya kita ikut merasakan.
Peristiwa Karbala itu kita ikut merasakan hikmahnya. Apa? Keturunan dan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berada di dalam khilafah Sayyidina Muawiyah keluar dari Jazirah Arab menuju ke timur, sampailah di Malaysia, sampailah di Indonesia, sampai di Thailand, kemudian dengan gelaran yang berbeza, ada yang menyebut Sayyid, ada yang menyebut Habib, ada yang menyebut Syarifah, ya, yang perempuan, ya, yang laki Syarif. Ini adalah diawali dari terjadinya perselisihan. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala membongkar hikmah di sebalik itu. Cara Allah taala mengembangkan agama, mengembangkan, menyampaikan, membumikan Al-Qur'an. Oleh itu, kalau sudah kembali kepada Allah, al-haqqu mir rabbika, kita serahkan kepada Allah, dan Allah Tuhan yang Maha Tahu untuk membimbing, ya, hambanya. Karena pembahasan kita ini adalah guru dan murid, semestinya seorang murid harus berbaik sangka dengan gurunya. Kita berbaik sangka dengan penyusun kitab ini jika kita belum mampu memahamkan. Kita berbaik sangka jika ada kata-kata yang berlawanan dengan pemikiran kita. Kita harus terbuka hati kita jika mendapatkan ataupun membaca kata-kata yang tidak sesuai dengan keinginan kita, supaya kita mengalah untuk mengikuti. Yang pada akhirnya dengan mengalah itu kita akan nampak kebenaran seterusnya. Itu juga ada contohnya di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Menurut akalnya Nabi Musa pada awalnya salah, tapi harus mengalah. Maka Nabi Khidir kata, qul alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku sudah cakap dengan kamu nggak akan mampu untuk bersama dengan aku. Nabi Musa merayu lagi, ya, saya tak akan buat itu lagi. Kemudian diperkenankan. Cakap lagi sampai pada kali yang ketiga, dan ceritanya abadi dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Ya, muslimin dan muslimah, kata-kata yang bagaimanapun juga kita dapati di dalam kitab Fathur Rabbani ini, kita berusaha untuk bisa terima. Ya. Walaupun masih sulit untuk menerima ataupun memahaminya, kemudian kita harus meraba kedangkalan keilmuan kita, ataupun kedangkalan cara berpikirnya kita, ataupun tipisnya keyakinan dan keimanan kita. Bawahnya, masa mudamu telah berlalu dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau memuaskan istri, anak, tetangga, dan rajamu. Namun engkau menyebabkan murkanya para malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kepadanya lah engkau akan kembali. Engkau pasti akan mati. Engkau akan meninggalkan bapak, ibu, saudara, teman, dan rajamu. Jangan sampai ada seseorang dari kamu yang berkata, bilakah kiamat akan terjadi? Sebab apabila dia mati, maka sudah tibalah kiamatnya. Muslimin muslimah rahimakumullah. Luasnya rahmat Allah. Saya awali menjelaskan dengan luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah Ta'ala itu kepada orang yang menderhaka tetap diberi cukup oleh Allah Ta'ala. Ya. Luasnya rahmat Allah kepada orang yang maksiat masih lagi diberi panjang umur oleh Allah. Luasnya rahmat Allah kepada orang yang berlimang bergelumung dosa tetap diberi nikmat oleh Allah. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun di sebalik luasnya rahmat Allah Ta'ala, manusia disuruh untuk muhasabah. Kita disuruh untuk introspeksi diri, muhasabah, supaya menemukan siapakah diri kita dan bagaimana kita di hadapan Allah Ta'ala. Allah yang demikian maha baiknya, Allah yang demikian maha luas rahmatnya, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita menjaga kepentingan hubungan manusia, dan kita kurang atau tidak menjaga hubungan dengan Allah.
ada istilah yang kadang-kadang dipakai oleh penceramah ataupun tuan-tuan guru, ya, bisa jaga hati orang, tak bisa jaga hati Allah. Itu tidak salah karena itu bahasa lisan aja, ya. Hati Allah tak dijaga, hati orang saja dijaga. Contohnya, ya, ringan tangan untuk rewang, tapi tak ringan tangan atau ringan kaki untuk sembahyang. Kenapa? Awak nih kalau rewang rajin sangat, tapi kalau nak diajak sholat payah. Kalau saya tak rewang, nanti saya punya kenduri kendara, tak ada orang rewang. Alasannya begitu. Tapi itu alasan sudah basi sekarang. Mana sekarang ada kenduri kendara, semua sudah dilarang. Maka suasana kita hari ini mengubah mindset kita. Kita harus jaga Allah. Insya Allah sesuai dengan kitab yang kita pelajari, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Ya. Natijahnya Allah Ta'ala akan jaga kita. Kadang kita itu ingin istri kita senyum, tapi lupa bagaimana Allah senyum. Ya, ini yang tuan-tuan, mungkin segenerasi yang mengaji ini tidaklah seperti generasi muda-muda dulu. Ya. Melihat istrinya pakai gelang, tambah cantik, tambah lawa, ya. Istrinya senyum, dia pun senyum. Tapi kadang tidak terbayang apakah Allah senyum dengan saya, dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya infakkan, dengan apa yang saya sedekahkan, dengan apa yang saya jariahkan. Sering dipertimbangkan adalah bagaimana orang, tapi bukan mempertimbangkan bagaimana Allah. Sering mempertimbangkan bagaimana anak saya, kurang mempertimbangkan bagaimana Allah Ta'ala. Dan ini juga saya rasakan, muslimin dan muslimah menumpahkan, ya, semoga tidak riya dan semoga Allah maafkan, ya, waktunya untuk jamaah, untuk pelajar-pelajar, sampai waktu untuk keluarga itu sangat minim. Sampai orang rumah saya cakap, ya, sikit-sikit santri. Ya. Sebagai seorang suami, ya harus hatinya longgar. Kalau itu terus dijawab, ya nanti jadi malah petaka keluarga. Ya. Hanya diam aja. Cuma saya percaya bahwa sistem imbal balik itu pasti ada. Kalau seseorang itu karena Allah membantu orang, pasti Allah akan atur untuk bantu kita. Ya. Walaupun tidak secara langsung harus mengajar anaknya sendiri. Dan yang paling kita utamakan dan semoga Allah Ta'ala berikan adalah akhlak yang mulia. Ya. Tidak semestinya harus pandai. Kadang-kadang kita itu ngajar anak kita bersungguh-sungguh sampai mungkin kita rotan ataupun kita paksakan supaya pandai. Ya. Tengok anak jiran tuh pandai. Tengok anak jiran, tengok anak tetangga itu sudah boleh baca ini, sudah ini. Oke, kita pegang dada kita. Rasulullah SAW tidak suruh untuk pandai. Rasulullah ajar untuk berakhlak mulia. Kita awali untuk punya akhlak mulia dengan sesama. Contohnya guru dengan murid. Pelajar-pelajar ini kan musim di sinilah, di Malaysia, di Singapura, Allah alam. Penyakit menjangkit, bukan COVID. Ya, bukan COVID. Karena cuaca. Ya, karena cuaca yang tidak pasti. Yang kedua karena mengawal pikiran. Orang kalau banyak pikir dan tidak diserahkan ke Allah, ya pasti banyak penyakit datang. Maka muslimin muslimah, ya punya akal pikir, tapi jangan pikir perkara-perkara yang menjadi beban, tapi pikir perkara yang menyemangatkan. Pikir bagaimana masuk surga, itu lagi senang. Ya. Maka pelajar-pelajar yang baru ini, ya, ketika pikirannya belum tenang, ya, masih keibu-ibuan,
mudah terjangkit. Demamnya, kawannya terjangkit. Dan ini menjadi simulasi kepada saya, pelajaran. Ternyata pelajar tahun 2, pelajar tahun 3, antibodinya sudah kuat. Ya. Kawannya ada yang demam, dia tak terkena. Tapi yang baru-baru ini kena. Sebab apa? Berpikirnya, mindsetnya, mindanya, perasaannya belum terkawal. Belum terkawal. Begitulah juga kepada yang lainnya. Kita yang sudah jadi orang tua pun, kalau cara berpikir kita tidak terkawal, mungkin migrain akan datang, sakit kepala akan datang, tak selera makan, dan lain-lain. Mari kita kawal. Nah, bagaimana untuk mengawal? Insya Allah, sedaya upaya kita ngaji aja. Ya, supaya saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya muslimin muslimah, Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, sehingga kita ada sedikit demi sedikit itu terkawal. Mengaji jangan hanya untuk pandai, ya, muslimin dan muslimah, tapi untuk mengingatkan kita. Semoga dapat jadi peringatan memperbaiki akhlak kita dengan Allah, memperbaiki akhlak kita dengan sesama manusia. Karena ada manusia, jaga hati manusia, tetapi kita jaga Allah. Itu bukan orang lain, kita tepuk dada diri kita sendiri. Ya, kita tepuk dada untuk mendapatkan jawabannya di dalam diri kita sendiri. Jangan cari jawaban di orang lain atau malah menyalahkan kepada orang lain. Kalau kita jaga hati orang, jawabannya sudah ada. Orang itu akan kita tinggalkan, baik itu istri, asik-asik jaga istri, jaga hati anak, jaga hati tetangga, jaga hati ini, semua itu akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita jaga Allah, kita akan kembali kepada Allah. Dan yang sangat kita harapkan semoga Allah memperkenankan adalah husnul khotimah, akhir hayat kita. Karena akhir hayat kita itulah kiamat bagi diri kita. Selanjutnya, para wali Allah subhanahu wa ta'ala hidup di sisi Allah. Mereka telah mengalami kematian beberapa kali. Nah, ini pengajaran. Kematian apa yang dimaksudkan beberapa kali itu? Satu, kematian dari yang haram. Ini tidak mudah, muslimin muslimah. Ya. Murni halal. Murni halal itu bertahap, sungguh bertahap, walaupun itu bergelar tuan guru sekalipun. Untuk mendapatkan murni halal itu bertahap. Contohnya, sebiji mangga ada di depan kita. Fisik mangga itu adalah halal. Dan kita tidak akan mengatakan orang makan mangga itu haram. Ada orang depan rumah ataupun di meja makan mangga. Kemudian kita tunjuk haram yang awak makan. Tak. Suami sedang makan mangga, kemudian puan-puan cakap haram. Ya, malah petaka keluarga. Tapi diteliti mangga itu tadi dari mana? Apakah mangga beli ataupun curi, sehingga membedakan jalan mendapatkan mangga itu halal atau haram. Itu belum diteliti lagi. Diteliti lagi jika beli itu halal, yang digunakan untuk beli tadi duit yang halal ataupun yang haram. Jika penelitian tidak mampu untuk sampai ke titik akhirnya, maka akan masuk kepada yang namanya syubhat. Dan itu nanti yang kedua. Untuk menentukan yang halal supaya terhindar dari yang haram, timbangan atau neracanya nomor satu adalah fisik tadi. Mangga contoh ya halal, jalannya juga halal. Kemudian kesan, Masya Allah. Ini kesan itu tanda. Tanda yang hanya dapat diketahui oleh diri sendiri. Setelah makan itu banyak ingat Allah atau lupa Allah. Setelah makan itu mudah untuk ibadah ataupun malas untuk ibadah. Coba sama-sama kita teliti.
Kita lapar perlu makan, selepas makan bagaimana? Kalau selepas makannya itu kita itu semakin rasa nikmat bersama Allah, syukurnya bertambah, sifat-sifat yang mulia hidup di dalam dirinya, insya Allah tanda lapisan ketiganya itu adalah halal. Yang nomor 2, mengalami kematian pada perkara yang syubhat. Muslimin muslimah, supaya lebih jelas, yang dimaksudkan kematian di sini adalah melepasi nafsu yang mengajak kepada yang haram, mematikan nafsunya itu sudah mati kepada yang haram. Ya. Muslimin muslimah punya magnet, ya. Magnet, puan-puan letakkan di kayu. Yalah, yang dekat dengan saya ini kopiah, letakkan di kopiah. Lekat tak magnet dengan kopiah? Tak lekat. Letakkan lagi pada kayu, itu ada pensil, tak lekat. Tapi letakkan pada besi, lekat. Orang yang mematikan nafsunya dengan perkara yang haram, tertarik pun tidak, langsung tidak tertarik. Ya. Walaupun itu didekatkan sekalipun, dia tak tertarik. Jangankan tertarik, teringin pun tidak. Kenapa? Jawabannya, ia telah mematikan diri dengan yang haram. Yang kedua, kematian dari yang syubhat. Juga sama teorinya. Menurut orang awam masih samar-samar. Tapi menurut dia sudah jelas. Dari pandangan hatinya itu sudah jelas. Sebab Allah Ta'ala membuka pandangan hatinya. Ada orang itu tak lalu makan ayam. Agak-agak siapa orang yang tak lalu makan ayam? Adalah orang yang selalu menyembelih ayam. Ini dulu. Nah, sebab sekarang itu penyembelihannya secara auto, ya. Pembersihannya juga secara auto. Ya. Karena dia tahu, ya. Dia tahu bagaimana proses kematian ayam yang disembelih, bagaimana proses pembersihannya, bagaimana dalamannya, dan lain-lain. Ya. Akhirnya dia lebih memilih yang tidak bernyawa. Apa itu? Aman, damai, tahu, tempe. Ya. Contoh, ya itu contoh saja. Ya. Dan itu atas kesadaran. Orang lain tak pandang, orang lain tengok ayam goreng, yang ditengok yes, yang apa yang dipandang oleh mata. Tapi dia melihatnya lebih jauh saat disembelih, saat diproses, saat dibersihkan, saat bertemu, berkumpul antara darah dengan daging, antara kotoran dengan daging, dan lain-lain lagi. Oke lah, buatkan contoh yang mudah, air pipe. Muslimin dan muslimah itu secara kasat mata melihat jernih, bersih, ya. Puan-puan kadah di dapur yang tempat untuk bersihkan pinggan, mangkok, piring, ya. Kemudian puan-puan suruh minum air itu. Bapak mau minum air itu? Kenapa tidak mau? Karena puan-puan terbayang ketika berada di penampungan, ketika berada di bendungan, itu mungkin ada bangkai tikus, mungkin ada bangkai ayam, mungkin ada kotoran ini, kotoran itu masuk ke dalam saluran, ke dalam pipe. Maka kebanyakan penjual filter air itu laku karena untuk mengurangkan bayangan terhadap kotoran-kotoran sebelum masuk ke dalam rumah kita. Ya. Muslimin dan muslimah difilter. Sampailah filter yang saya punya juga, mungkin punya filter RX water. Dan sekarang saya juga jual RX water di sini. Saya botolkan, ya, 300 ml, ada 550 ml, kemudian 5 liter, ya. Saya bubuh nama RXQ namanya. RX itu karena filternya dari Dr. Nurdin itu, kemudian Q itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan ke dalamnya.
Muslimin dan muslimah, air yang disaring ataupun yang difilter masuk kepada penyaringan, ya, saya buat dua kali. Satu bukan dari air kampung saya sini, tapi dari air pegunungan. Kita datangkan 5.000 liter atau satu tangki besar itu, ya. Kemudian masuk ke penapisan pertama RO, reverse osmosis. Setelah itu baru masuk ke RX, baru diminum. Artinya airnya itu sama. Airnya sama, ya dari air baku itu keluar air lagi. Tapi kotorannya telah difilter, kotorannya telah disaring. Memberi keyakinan kepada peminum bahwa air ini air bersih. Air yang molekul airnya kecil, mudah menyerap ke seluruh anggota badan. Tapi kalau diingat kembali, itu juga asalnya air kotor. Ya. Air yang bercampur dengan berbagai-bagai. Nah, kalau ingat yang seperti itu, puan-puan pasti akan minum sesuai dengan keperluan tubuh badan. Makanan juga seperti itu. Kalau kita ingat prosesnya, ya, kita akan makan sekadar yang kita perlukan. Berarti meninggalkan dan mematikan perkara yang syubhat. Nomor 3, kematian yang dilalui oleh wali-wali Allah adalah kematian dari kekuasaan. Masya Allah. Dia boleh terima jawatan, tapi tidak merasa berkuasa. Oleh itu semua jawatan di dunia ada yang di atasnya. Apa namanya? Undang-undang. Nah, undang-undang itu apakah orang? Tidak. Perdana Menteri tertakluk dengan undang-undang. Presiden tertakluk dengan undang-undang. Dia hanya menyandang jawatan. Di hatinya tidak merasa berkuasa. Apakah ada Perdana Menteri dan Presiden yang seperti itu? Mungkin ada jika itu adalah tarafnya wali-wali Allah. Dia terima, jawatan itu diterima. Tapi dia tidak merasa berkuasa sebab dia sudah melakukan kematian atau menjalani dan memelepasi kematian dari kekuasaan. Nomor 4 adalah kematian dari yang halal murni. Nah, ini muslimin dan muslimah sudah murni, artinya itu sudah bersih dari beberapa sisi. Dia tetap mematikan nafsunya dari yang halal murni. Ini praktiknya bagaimana? Saya bisa menceritakan, tetapi mengamalkannya semoga dengan pertolongan Allah kita bisa sedikit demi sedikit. Ya. Contoh Rasulullah SAW yang menjadi idola. Bagaimana Rasulullah menasihatkan kita makan? Rasulullah itu menasihatkan kita makan berhenti sebelum kenyang. Walaupun itu halal sekalipun, halal murni-murni. Ayam mulai dari telur menetas dijaga sendiri, dikasih makan ayam makanan yang halal, ya. Ayam walaupun tidak ada hukum, puan-puan kasih makan ayam itu halal atau tak halal, tetap dagingnya halal, ya. Puan-puan, ya. Sekali lagi, ayam tuh puan-puan kasih makanan yang halal atau makanan yang tidak halal. Kalau sudah masuk ke perut ayam jadi daging, daging ayam tetap halal. Ini sangat berhati-hatinya, makanan ayamnya itu yang dijaga dari kecil, dikasih makan yang halal. Ya. Makan jagung, makannya nasi, ya, yang halal-halal sampailah besar. Besar, ya, disembelih sendiri. Ambil pisau disembelih, dipotong-potong sendiri, dimasak sendiri, sudah terhidang di atas meja, halal. Walaupun halal, dia mengambilnya bukan karena nafsunya, sebab dia sudah mematikan nafsunya dari yang halal murni. Dia mengambilnya karena Allah suruh. Ya, Allah suruh. Maka yang disampaikan oleh baginda, berhenti makan sebelum kenyang, itu salah satunya adalah yang nomor 4 ini. Yang nomor 5, kematian dari semuanya selain dia. Ini dalam bahasa ringkasnya namanya wahdatul wujud. Ya.
menganggap dan merasa dan yakin bahwa yang wujud itu hanya Allah. Contoh, dengan perkataan, siapakah yang maha wujud? Kita akan jawab Allah. Siapakah yang tidak wujud selain Allah? Berarti selain Allah tidak wujud karena kewujudannya diwujudkan oleh Allah. Nah, orang yang melepasi kematian dari semuanya selain Dia, berarti di hatinya, dalam keyakinannya, ya, tidak ada yang berkuasa. Berkuasa itu cabangnya yang menghidupkan, yang mematikan, yang punya bahaya, yang memberi manfaat, melainkan hanya Allah. Dari kelima-limanya ini, muslimin muslimah, jika sudah dirasakan dan ada pada diri muslimin muslimah, jangan diucapkan. Ya, karena ilmu ini bukan untuk diucapkan, untuk dirasakan. Nah, ini kok ditulis, kok disampaikan, itu guru kepada murid. Ya, kalau muslimin muslimah terhadap muridnya atau kepada yang dipercaya dan yang dibimbingnya, silahkan. Sebab nanti jika kita bercakap dengan orang yang belum dapat menerima ataupun yang tidak sama dengan cara berpikir kita, akan terjadi persimpangan dan perselisihan. Selanjutnya, mereka mati dari semua itu. Mereka tidak mencari maupun mendekatinya. Seakan-akan wujud mereka telah diubah, makna tanpa bentuk. Kemudian dia menghidupkan diri mereka. Muslimin, muslimah yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mati sebelum mati. Ya, pernah dengar kata-kata mati sebelum mati? Artinya mematikan kehendak diri mengikuti kehendak ilahi. Mematikan kehendak pribadinya mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Selagi dia belum merasakan itu Allah suruh, maka dia takkan buat. Kenapa kamu tak keluar rumah? Allah belum suruh. Kenapa kamu tak ngaji? Allah belum suruh. Kenapa kamu tidak bangun? Allah belum suruh. Itu kalau yang cakap orang bodoh namanya gila. Ya. Jawabannya Allah belum suruh, Allah belum suruh. Coba kalau sedang melakukan kejahatan, kenapa kamu buat jahat? Beranikah kamu katakan Allah suruh? Maka Allah suruh itu adalah bahasa hati. Allah suruh itu adalah bahasa hati. Dan tandanya Allah Ta'ala suruh itu adalah kita melakukannya ikhlas. Kita melakukannya karena Allah. Dicacat, dicela, disanjung, dipuji, tidak memberi pengaruh kepada apa yang menjadi niat ataupun tujuan kita. Muslimin muslimah, cukup ini terlebih dahulu. Sekarang di sini kami adalah jam 9.41 waktu Malaysia, mungkin jam 10.41, ya, hampir jam 11. Jadi saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah ya, esok kita akan sambung dengan halaqah tilawah Al-Quran dan berikutnya sesuai dengan penjadwalan yang ada. Semoga semuanya panjang umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan sedikit ilmu yang kita kongsikan dari kitab Fathur Rabbani jadi ilmu yang bermanfaat, berkah untuk saya muslimin muslimah sekalian. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.